Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Iwan Cakrayana, ST-SPD, MSIGR, dan Ibu Aftra Fitriani, SSSPD, MPDGR. Dan yang kami hormati Ibu Instruktur Ibu Diana Mustikasari, SPDGR. Dan yang kami hormati Tamu Gugus Asya Kolbi Rakaputri, Eskom GR. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul bersama di ruang rapat daring yang telah saya jadwalkan ini. Saya Dafa Khairi Prima Putra selaku host kegiatan hari ini mewakili seluruh tim menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan kehadiran yang telah diluangkan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan aturan yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Harap tetap tenang membisukan mikrofon saat tidak sedang berbicara agar acara tetap tenang dan lancar. Jika ada pernyataan atau tanggapan, silakan tulis di kolom obrolan, nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Kegiatan ini akan direkam sepenuhnya dan nantinya akan saya unggah ke kanal YouTube agar dapat disaksikan kembali. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan memandu dan menyampaikan materi hari ini. Yang akan memandu seluruh jalannya acara dari awal hingga selesai adalah moderator kita, Sultan Prayada Qaddafi. Kemudian, materi utama akan disampaikan oleh pemateri kita, Muhammad Fayat Waluyo. Dan di sini ada Anaya Alivia Budi sebagai flyer design dan Gina Khalida Laila sebagai presentasi digital. Tanpa berlama-lama kepada saudara-saudari, ya silakan Sultan, waktu dan kesempatan sepenuhnya saya serahkan kepada Anda. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Iwan Cakrayana, ST, SPD, MSI, GR, dan Ibu Af Al- Afra Fitriani SS SPD MPDGR, dan yang kami hormati Ibu Instruktur Gugus 8 Ibu Diana Mustikasari SPD, dan yang kami hormati tamu gugus Asya Kolbi Raka Putri Eskom GR dan teman-teman yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Puji syukur kita kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul bersama di ruang rapat daring yang telah saya jadwalkan ini. Saya Dafa Khairi Prima Putra selaku host kegiatan hari ini mewakili seluruh tim menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan kehadiran yang telah diluangkan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan aturan yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Harap tetap membisukan mikrofon saat tidak sedang berbicara agar acara tetap tenang dan lancar. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis di kolom obrolan, nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Tiga, kegiatan ini akan direkam sepenuhnya dan nanti akan saya unggah di kanal YouTube agar dapat disaksikan kembali. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan yang akan memandu dan menyampaikan materi hari ini. Yang akan memandu seluruh jalannya acara dari awal hingga selesai adalah moderator kita, yang bernama Sultan Prataya Kaddafi. Kemudian materi utama akan disampaikan oleh pemateri kita yang bernama Muhammad Fayat Waluyo. Dan di sini ada rekan saya Anaya Alivia Budi sebagai designer dan Gina Khalida Laile sebagai presensi digital. Tanpa berlama-lama kepada saudara-saudari, ya silakan Sultan, waktu dan kesempatan sepenuhnya saya serahkan kepada Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Dafa atas sambutannya. Hari ini kita akan berbincang tentang topik yang menarik dan penting banget buat masa depan kita, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kepada Fayat sebagai presenter, waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, terima kasih pada rekan saya Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua yang hadir pada webinar ini diberikan kesehatan serta keselamatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwaluyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun generasi cerdas berkarakter, wujudkan generasi emas. Saya yakin kita semua sudah sedikit tahu lah tentang 7 kebiasaan ini apa. Karena itu, saya akan menjelaskan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan cara melakukannya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah sebuah gerakan resmi yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 27 Desember 2024. Tujuan dari gerakan ini adalah menumbuhkan kebiasaan baik. Tapi kenapa kebiasaan? Karena kebiasaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan berulang mencerminkan nilai, karakter, dan identitas. Kebiasaan baik membentuk karakter positif, sementara kebiasaan buruk dapat membawa dampak sebaliknya. Oke, kita mulai dari kebiasaan pertama, yaitu bangun pagi. Bangun pagi adalah aktivitas bangun antara pukul 4 sampai 6 pagi. Bangun pagi membuat tubuh lebih segar, pikiran lebih jernih, dan kita mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan hal positif. Manfaatnya bisa membangun kedisiplinan, tidur lebih teratur, dan lebih siap untuk belajar dan beraktivitas. Namun, bagaimana cara agar bangun pagi dapat diterapkan? Bisa dimulai dari mengatur jadwal tidur. Tidur lebih awal dan usahakan tidak menggunakan handphone 1 jam sebelum tidur, agar kualitas tidur maksimal dan dapat bangun di pagi hari dengan mudah. Selanjutnya adalah beribadah. Ibadah adalah bentuk pengabdian, penghormatan, dan ketaatan kepada Tuhan. Beribadah memperkuat ikatan spiritual, menanamkan nilai moral, sehingga memberikan ketenangan hati. Manfaatnya bisa membuat hati lebih tenang, meningkatkan keimanan, dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Supaya kita dapat rajin beribadah, ada beberapa cara, yaitu dengan menanamkan kesadaran tentang pentingnya beribadah, mengikuti kegiatan keagamaan, dan menambahkan nilai keagamaan dalam kehidupan. Berikutnya adalah berolahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, dan kualitas hidup. Olahraga membuat tubuh kita sehat, kuat, dan bugar. Manfaatnya antara lain adalah tubuh sehat dan bugar, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi stres. Cara menerapkan olahraga adalah memulai dari langkah kecil, seperti rutin berjalan kaki atau sepeda. Atau jika kalian mempunyai hobi berolahraga seperti futsal atau basket, ini dapat dilakukan lebih sering. Selain berolahraga, makan sehat dan bergizi juga penting. Makan sehat dan bergizi adalah pola makan teratur dengan nutrisi lengkap dan seimbang agar tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas dan belajar. Manfaatnya, tubuh lebih sehat, tidak mudah sakit, dan mendapat energi untuk beraktivitas. Cara agar dapat menerapkan makan sehat dan bergizi adalah dengan mencari tahu tentang pentingnya makan makanan sehat dan bergizi, terutama pada remaja. Jika sudah mengetahui, maka yang kita perlu lakukan adalah pembiasaan. Selalu mulai dari langkah kecil seperti mengurangi ultra processed food, goreng-gorengan, makanan manis, dan semacamnya. Next adalah gemar belajar. Gemar belajar adalah kebiasaan untuk menambah pengetahuan, wawasan, atau keterampilan baru. Belajar adalah kunci untuk meraih cita-cita dan masa depan yang cerah. Manfaat bagi gemar belajar adalah menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan daya pikir, dan membuka peluang bagi masa depan. Cara agar menjadi gemar belajar sebenarnya cukup mudah, yaitu mulailah cari tahu tentang apa yang ada di sekitarmu, seperti bagaimana cara memasak nasi goreng, cara memasak kopi, cara menjahit, dan masih banyak lagi. Telusuri rasa penasaranmu dan jadikan itu sebagai bahan bakar dari semangat belajarmu. Oke, next. Selanjutnya adalah masyarakat. Bermasyarakat ada berinteraksi sosial, kerjasama, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Peduli dan aktif di kegiatan sekitar membuat kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Manfaatnya bisa membentuk sikap peduli dan empati, mempererat ikatan persaudaraan, dan membuat lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Cara menerapkan bermasyarakat ini sedikit unik, karena kalau kalian sudah terbiasa berbicara dengan orang lain, kalian bisa mulai dengan membantu teman-teman yang
kelihatan butuh bantuan, basa-basi dengan warga sekitar rumah, atau ikut kegiatan lingkungan seperti Karang Taruna atau remaja masjid. Tapi kalau kalian malu atau takut berbicara dengan orang lain, bisa dengan berlatih berbicara sendiri dulu. Kayak bicara depan cermin, atau berbicara tapi sambil direkam, dan masih banyak lagi. Kenapa demikian? Karena bermasyarakat ini akan penting setelah kita lulus. Karena setelah kita lulus SMA, kita ini akan hidup bermasyarakat. Dan sampai tua kita akan hidup bermasyarakat. Oke, terakhir adalah tidur cepat. Tidur cepat adalah tidur secara teratur dan tidak larut malam. Tidur yang cukup dan teratur membuat tubuh beristirahat baik dan siap untuk beraktivitas keesokan harinya. Manfaatnya, tubuh terasa lebih segar, meningkatkan konsentrasi, dan membuat emosi menjadi lebih stabil. Cara agar dapat tidur cepat sebenarnya ada banyak, kayak teknik bernapas, atau tidak menggunakan gawai minimal 1 jam sebelum tidur, melakukan teknik relaksasi, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting supaya dapat tidur cepat adalah rileks dan tenang. Kalau kalian memaksa tidur dalam kondisi stres, yang terjadi adalah kalian akan semakin sulit tidur. Maka dari itu solusinya adalah tenangkan dulu pikiranmu dengan beberapa cara yang tadi saya sebutkan. Kalau kalian sudah bisa menenangkan pikiran sebelum tidur, baru lakukan ini secara konsisten. Sampai kalian bisa tidur lebih cepat dari biasanya. Misalnya, yang biasa tidur jam 12, jam 10 sudah tidur. Selesai sudah materi yang ingin saya presentasikan. Untuk sesi tanya jawab akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Fayat atas penyampaiannya. Oke, kesimpulannya pada hari ini, dari diskusi hari ini kita belajar kalau jadi anak hebat itu bukan cuma tentang bakat, tetapi tentang membangun kebiasaan baik secara konsisten setiap hari. Baik, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Mohon gunakan fitur raise hand, perkenalan, dan sebutkan pertanyaannya apa. Ya, boleh. Harus diapain sih ya? Oke, izin bertanya. Saya Irfan dari kelompok 2. Izin bertanya. Pada saat Baik. ini kan banyak remaja yang berpindah dari dunia asli ke dunia maya atau yang biasa disebut media sosial, game online, dan lain-lain. Jika kebiasaan pada poin bermasyarakat dalam materi PPT lebih menekankan aksi nyata di lingkungan fisik, menurut kelompok kalian, apakah kontribusi aktif di komunitas digital bisa disetarakan sebagai wujud bermasyarakat? Apa batasan dan dampaknya terhadap empati sosial di dunia nyata? Oke. Itu saja pertanyaan dari saya. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke. Disetarakan sebagai wujud bermasyarakat ya. Mungkin kalau setara itu nggak bisa karena media sosial itu tidak bisa menggantikan kita bersosialisasi di dunia nyata. Karena mau bagaimanapun kita ini akan hidup bermasyarakat. Dan kalau hanya mengandalkan interaksi dari media sosial, kita nggak bisa tahu kondisi lapangan kayak gimana. Dan tiap tempat kan tuh beda-beda. Dan misalnya di sini orang-orangnya kayak begitu, atau di tempat lain lingkungannya lebih mendukung. Dan terkait dengan batasan, mungkin kalau menurut saya kita memang perlu berinteraksi sering. Mungkin memang di remaja-remaja sekarang ini lebih banyak berinteraksi di media sosial. Tapi kalau menurut saya sebaiknya dibatasi dan tetap berinteraksi dengan orang di sekitar. Karena nggak mungkin kita tetap selamanya berada di dunia maya.
Dan terkait dampak terhadap empati sosial itu bikin orang-orang yang terbiasa berinteraksi di dunia maya jadi tidak peka dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Sekian jawaban saya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Teh Asila mau bertanya apa? Teh, mohon maaf, suaranya kurang jelas, kurang kedengeran. Bisa diulang, Teh? Apa terdengar? Apakah sudah terdengar? Masih putus-putus, Apakah putus, sudah? Teh. Oh, masih putus. M- Izinkan saya Mungkin, Mas. mengirim pertanyaan di kolom komentar. Ya. Ya, Teh, silakan, Teh. Boleh langsung dilanjut aja ke penanya yang lain ya. Oh, baik. Mungkin Bunga Cinta Ramadhani, ada yang mau bertanya, Bunga? Perkenalkan saya Cinta dari kelompok 4 izin bertanya. Bagaimana cara tetap konsisten menjalankan kebiasaan baik ketika rasa malas itu muncul? Terima kasih. Oke, cara agar melawan cara untuk melawan rasa malas adalah dengan memahami kalau aku memahami sih. Cara adalah dengan membangun kesadaran agar dapat terus melakukan itu dengan konsisten. Oke. Oke, ada lagi? Keanu Ananda, silakan. Oke, dari 7 kebiasaan tersebut, mana menurut presenter nih yang paling susah diterapin dan gimana cara ngatasinnya gitu? Kayak apa solusinya biar nggak males gitu nerapin 7 kebiasaan itu? Kalau menurut saya pribadi, yang paling sulit adalah tidur cepat ya. Karena tangan saya kayak gatel gitu kalau sebelum tidur bawaannya mau main HP. Dan solusi dari saya adalah saya nyari tahu di internet dan situs-situs terpercaya tentang apa sih dampaknya kalau tidur kurang itu dan apa manfaatnya kalau tidur cepat. Dan dari hasil itu akhirnya saya mulai terapin pelan-pelan, kayak saya mulai ngatur tidur dari yang biasanya selalu lewat jam 12 jadi jam 11 ke bawah. Terus juga sebelum tidur saya sangat mengurangi penggunaan gawai. Jadi kalau bisa yang penting-penting aja. Gitu. Sekian. Baik, sudah terjawab. Baik, saya akhiri dan saya kembalikan kepada host. Kepada host, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, kepada Ibu Instruktur, pendamping gugus, Akang Teteh, tamu undangan, serta seluruh teman sekalian. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berarti seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini telah selesai sepenuhnya. Saya Dava Khair Prima Putra selaku host mewakili seluruh pelaksanaan kegiatan. Memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung terdapat tutur kata sikap maupun hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu mendamping yang senantiasa membimbing kepada pemateri dan moderator atas penyampaiannya dan
panduannya yang luar biasa, serta kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu hingga kegiatan ini usai. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat besar bagi kita semua. Selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu mohon izin untuk komentar ya di penampilan kelompok 5. Ini makin ke sini makin bagus, makin tertata, makin rapi ya. eh, Lancar gitu ya. Udah di record juga dari awal, belajar dari penampilan teman yang sebelumnya ya. Terus apresiasi banget buat kalian, tepuk tangan dong semuanya. Keren nih yang udah tampil ya. Keren banget. Nah, cuma tadi Ibu nungguin nih. Kan Ibu udah bilang ya, closing statementnya mana? Moderatornya mana tadi moderatornya? Saya. Nah, tadi udah mempersilahkan narasumber untuk closing statement belum? Moderator mempersilahkan narasumber untuk closing statement. Ah, Lupa ya? kayaknya belum. Kayaknya belum. Iya, lupa ya. Jadi ketika habis ketika habis tanya jawab, udah selesai tanya jawabnya. Nah, moderator mau mengakhirinya, mohon untuk narasumber closing statement. Habis itu moderator dengan kesimpulan dikembalikan ke host. Begitu urutan penutupannya ya. Sesi tanya jawab sudah selesai. Moderator mempersilahkan narasumber untuk closing statement. Ya, setelah closing statement, narasumber kembali lagi ke moderator. Moderator memberikan kesimpulan ya terkait kegiatan webinar ini. Baru dibalikin lagi ke host gitu ya. Padahal udah rapi banget tuh tadi. Tinggal closing statementnya aja nih. Ya, tadi moderator ngasih kesimpulan juga nggak ya? Ngasih, Bu, ngasih. Oh ya, kalau kesimpulannya ngasih ya. Cuma tidak mempersilahkan narasumber untuk closing statement ya tadi ya. Itu aja kurang di situ. Microsetnya juga rapi, udah Ibu cek. Bagus, bagus. Oke, kita istirahat dulu berarti ya. Nanti lanjut lagi di jam 1. Jangan sampai ketiduran. Nah, Ibu ngeliat tuh di sini partisipannya cuma 20, Kak. Ya, teman-teman yang lainnya ini nggak join apa gimana nih ya? Oke, terima kasih teman-teman. Kita saling dukung, harus hadir. Sebenarnya wajib hadir semua gitu ya. Nggak cuman sedikit begini ya. Nanti Ibu bakal cross check lagi. Kalau nggak laporan aja setiap kelompok siapa yang tidak hadir di acara webinarnya gitu. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.